Pandemi COVID-19 berdampak terhadap berbagai sektor, tidak terkecuali para seniman. Kondisi ini juga dirasakan grup lawak Slekontong Mas yang biasanya selalu ditunggu oleh pekerjaan. Jero Mangku Inyoman Ardike atau Sengap mengungkapkan Slekontong Mas yang dahulunya ramai job dari panggung ke panggung, malam ke malam, jam ke jam, sekarang malah terbalik menunggu dari jam ke jam, malam ke malam, panggung ke panggung, namun belum juga ada panggilan pentas. Hal ini dikarenakan pembatasan kegiatan masyarakat. Beberapa acara yang sudah terjadwal terpaksa dibatalkan karena tidak mengantongi izin keramaian. Ya, terima kasih. Pandemi ini memang berdampak bukan hanya pada seniman, tapi seluruh sektor barangkali terdampak di seluruh dunia, bukan hanya Bali. Yang di seniman sangat terasa. Dulu kita pentas sampai dari panggung ke panggung, dari malam ke malam, dari jam ke jam. Sekarang menunggu dari jam ke jam, malam ke malam, bahkan menunggu dari panggung ke panggung belum ada orderan. Bukan tidak ada. Banyak orang yang ingin tetapi tidak mendapatkan izin. Satu contoh kemarin ketika bulan Januari, maraknya pandemi, bulan Januari 2021, hampir 5 acara kita batal. Di acara resepsi pernikahan karena memang tidak dapatkan izin menjauhi keramaian. Terbatasnya tempat untuk berkreativitas tak mematahkan semangat para pelaku seni. Beragam ide harus dituangkan dalam gerak melalui pentas, melalui kertas maupun komunitas. Kemudian ide lainnya seperti lebih banyak berinteraksi di media sosial berupa diskusi namun tetap dibalut dengan komedi. Kami dari seniman, kita memiliki sebuah ide yang harus kita tuangkan dalam setiap gerak di pentas. Tidak bisa dibelokkan di pentas, kita tuangkan di atas kertas, kemudian kita tuangkan di atas komunitas. Jadi teman-teman seperti tadi kita membuat sebuah film, kita juga punya akun YouTube sendiri punya, Slekontong Mas punya, yang mulai juga dari fanpage sekarang. Fanpage itu maksudnya begini, ada ide yang kita punya tetapi tidak bisa kita keluarkan menjadi beban pikiran. Kadang-kadang itu membuat kita menjadi seperti power syndrome. Dulu kita, kalau bahasa maaf tanda kutip, pidan lais, jadi kok ngetis gitu, sudah ada aktivitas. Jadi yang buat beberapa obrolan live, makanya yang rutin pagi live sambil ngopi, siang live sambil makan, malam live sambil ngopi. Jadi berbicara seputar menenung, karena di Bali kan banyak hal yang bisa kita bicarakan. Kundangan kumanang nganten live, jadi apa intisari dari pernikahan, apa makna nak nganten, tidak mesti harus di panggung, di telepon, di live fanpage tiang pun bisa orang menyaksikan. Sambil juga sekarang kan sudah ada monetize bintang, jadi orang dengan mengirimkan bintang kita dimonetize, sudah bisa menghasilkan sebenarnya walaupun dengan jumlah yang sangat amat kecil, tetapi karya tidak akan pernah hilang. Bagi seniman yang lain barangkali ada yang merasa berat saja nih, karena semua hidup berproses kan, sama siklusnya, kalau tidak ke kanan ya ke kiri, kalau tidak ke atas ya ke bawah. Setelah ke atas pun kita pasti akan ke bawah. Makanya tidak ada bahasa dalam tiang, sekarang sudah kelima menuju puncak, belum, kita masih menuju puncak, karena titik puncak tidak ada. Kalau kita sudah mengatakan diri pada puncak, berarti harus siap-siap turun, itu saja. Maka tiang di Slekontong Mas kita tetap berproses. Astungkare, ide betare, leluhur semua memberikan restu kepada kita. Slekontong Mas yang juga memiliki kanal YouTube pribadi ini juga menggelar sebuah diskusi yang bersifat ajakan dan seruan di YouTube. Ada sosok antagonis dan protagonis yang dimunculkan dalam wadah diskusi, terutama membahas isu soal pandemi sekarang ini. Pihaknya mengaku menjadi seniman pertama yang dicaci maki oleh masyarakat pariwisata. Dalam diskusi itu, konsepnya seruan dan bersifat ajakan. Ada kontradiksi di tengah seruan ayo ngoyong jumah dan nongos jumah atau istilahnya mentaati aturan dalam negeri. Tapi di sisi lain harus taat dengan aturan dalam perut. Kalau di akun YouTube yang di Slekontong Mas memang ada cerita pendek yang kita bahas. Satu yang bersifat seruan, dua yang bersifat ajakan, tapi tetap kepada dua hal. Satu antagonis, protagonis, kan harus kita membuat sebuah lawan diskusi. Makanya kami juga termasuk seniman yang pertama dicaci maki oleh masyarakat pariwisata ketika kami membuat seruan ayo ngoyong jumah, nongos jumah, karena di antara kami rata-rata ketiganya adalah seorang satgas di masyarakat. Jadi satu, kita harus taat dengan aturan dalam perut,
dua harus taat juga dengan aturan dalam negeri. Nah ini mana yang harus kita ikuti, makanya kita harus berusaha bersikap bijaksana sareng sami. Jangan terprovokasi isu ini. Yang senangnya menggoreng isu. Ketika ada isu A, kita goreng dengan suasana diskusi dan suasana komedi. Nah kayak kemarin ada beberapa cerita-cerita pendek. Nak ngortang telabah banjir, kita telabah kita ceritakan. Makanya ada cerita mau mandi telabah. Orang jual rame-rame jual aset, kita juga buat konten YouTube di Tong Mas ngadep cari. Jadi menyesuaikan dengan situasi. Tetapi kita juga ini belakangan ini 2 minggu ini memang fokus di film karena merubah dari skema YouTube menjadi skema layar lebar. Im Bali Express melaporkan.